Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis statistik pada uji T untuk sampel berpasangan atau sering disebut dengan paired sample t-test. Pengujian hipotesis ini sangat penting ketika teman-teman melakukan penelitian, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi. Ini sangat penting ya, karena hipotesis itu ada yang langsung tertulis, ada yang tidak tertulis, tapi setidaknya kita itu sedang melakukan pengujian dari hipotesis tersebut. Pada prinsipnya, kalau kita menggunakan uji T itu seperti apa? Uji T untuk sampel berpasangan itu dilakukan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata atau mean dari dua kelompok sampel. Hanya dua kelompok sampel. Kalau lebih dari dua kelompok sampel, ini kita tidak bisa menggunakan uji T sampel berpasangan ini. Nah, untuk memudahkan pemahaman, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan video ini, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru. Silakan teman-teman klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama di sini saya sudah menginput data ke dalam bantuan software atau aplikasi SPSS. Jadi teman-teman silakan tidak harus menggunakan SPSS ya. Yang teman-teman punya juga bisa digunakan. Di sini saya menggunakan bantuan dari SPSS. Untuk contoh kasus yang kita gunakan adalah bahwa di sini saya langsung klik variable view. Untuk dua variabel, di sini labelnya saya berikan metode keterangan metode tatap muka daring dan metode tatap muka hibrid. Untuk contoh kasus ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai siswa atau nilai mahasiswa ya, boleh ya silakan ya, tergantung dari objek penelitiannya. Di sini sekali lagi bagaimana kita bisa membedakan ya, jadi kita bagaimana efektivitas metode pembelajaran terhadap nilai siswa atau hasil belajar ya. Jadi di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode tatap muka daring, yang kedua adalah metode tatap muka hybrid ya. Hybrid itu adalah gabungan antara daring dan luring ya, dalam jaringan dan luar jaringan. Jadi kalau sekarang kan musim pandemi ya, kalau pandemi itu kita umumnya menggunakan online ya. Online itu disebut dengan daring. Nah, semenjak kasus ini berangsur membaik, kita udah beralih dari pandemi menjadi endemi, kita mulai ada yang hibrid dan nanti ada yang full ya. Nah, kita membandingkan dengan yang hibrid. Jadi selama beberapa semester kemarin kita daring full, kemudian satu semester ke depan kita melakukan eksperimen. Bagaimana kalau kita menggunakan hibrid? Bagaimana perbedaannya? Apakah lebih efisien eh, dampaknya atau lebih bagus dampaknya untuk hasil belajar itu yang daring atau yang hibrid? Nah, itu jadi pertanyaan pelitiannya atau research questionnya. Nah, untuk menjawab itu kita bisa menggunakan uji T. Kenapa uji T? Karena kita yang dilihat perbandingannya adalah hasil belajar. Karena hasil belajar ini kita bentuk dalam nilai. Nilai itu berskala interval ya. Jadi kita bisa menggunakan uji T. Tapi kalau kita menggunakan skala nominal atau ordinal, kita ada juga uji beda, tapi bukan menggunakan uji T. Karena dalam uji T itu ada asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terdistribusi normal atau asumsi normalitas. Kemudian yang kedua adalah homogenitas. Jadi kita lakukan uji tersebut ya. Yang pasti harus terdistribusi normal ya kalau kita ingin menggunakan uji T. Nah, jadi di sini sudah jelas. Jadi bagaimana perbedaan metode tatap muka daring dengan metode tatap muka hibrid. Jadi peneliti ini melakukan ujian terhadap sampel ya, sampelnya dipilih ya, bisa dalam satu kelas atau bisa ngambil beberapa titik dari kelas masing-masing kelas. Kemudian dilakukan ujian itu disebut dengan namanya pretest. Kita sebut dengan namanya pretest itu adalah hasil pretest. Itu kita menggunakan metode tatap muka daring.
Kemudian semester berikutnya sama 6 bulan kita lakukan metode pembelajaran hybrid, daring plus luring ya, jadi ganti-gantian ya, daring luring. Nah, pada akhir semester dilakukan ujian lagi untuk eh, topik yang sama ya. Kita uji hasilnya seperti apa. Itu disebut dengan post-test. Nah, kita ingin membandingkan bagaimana perbedaan antara pretest dan post-test atau metode tatap muka daring dan metode tatap muka hibrid. Oleh karena itu, untuk penyusunan hipotesis statistiknya seperti ini. Jadi kan kalau hipotesis statistik itu diterjemahkan dari hipotesis penelitian dan itu sangat terkait dengan tujuan penelitian. Misalkan dalam tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran atau apa ya, keefektifan metode pembelajaran hybrid ya terhadap hasil belajar siswa misalkan. Nah, nah yang kita lihat ini bukan pakai regresi tapi menggunakan uji beda karena kita membedakan antara metode tatap muka existing dengan hybrid. Dan satu hal lagi bahwa kalau dalam menggunakan uji sampel berpasangan, ininya ya, apa namanya? Sampel yang kita gunakan sama persis ya, orangnya yang sama. Jadi kita mengujikan saat pretest itu orangnya sama dengan yang kita menggunakan ujian post-test. Ya, jadi satu hal lagi karena berpasangan, ini dalam kasus ini sama. Misalkan kita menggunakan kelas eh, satu SMA ya atau kelas satu SMA itu sama ya, pretest dan post-testnya. Itu namanya sampel berpasangan. Nah, untuk penyusunan hipotesisnya kita bagi jadi dua. Ada hipotesis nol atau H0 dan ada hipotesis alternatif atau HA atau H1. Hipotesis nolnya sama dengan rata-rata hasil belajar metode tatap muka daring tidak berbeda dengan metode tatap muka hybrid, yaitu yang H0. Hipotesis alternatifnya atau H1, nilai rata-rata hasil belajar siswa metode tatap muka daring berbeda nyata, kita boleh tambahkan nyata ya, atau berbeda juga boleh, dengan metode tatap muka hybrid. Jadi jelas ya, jadi H0 itu yang tidak berbeda nyata, H1 itu yang berbeda nyata. Nah, untuk pengujian hipotesisnya bagaimana? Nah, kita lakukan analisis dulu, kita klik analyze, kemudian kita klik compare means. Nah, di sini kita ada pilihan, kita cari yang dua kelompok sampel. Nah, kebetulan ini menggunakan paired sample test. Kita klik saja, kemudian kita masukkan ya variabel yang akan kita uji perbedaannya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah semua, kemudian kita klik OK. Kita lihat outputnya. Ini adalah output eh, yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana untuk pengujian hipotesisnya? Nah, untuk pengujian hipotesis, kita di sini melihat dari yang tabel paired sample t-test yang judulnya paired sample t-test. Kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan perbandingan antara T statistik atau T hitung dengan T kritikal ya. Kita di sini saya tadi menggunakan two way ya atau dua arah ya. Kemudian kita juga bisa melihat langsung dari p-value. Nah, jadi untuk keputusannya begini, kita bisa menggunakan salah satunya. Kalau p-value lebih kecil sama dengan 5%, saya menetapkan alpha 5%. Kalau p-value lebih kecil sama dengan 5%, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1-nya diterima. Sebaliknya, kalau p-value lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Kemudian kalau T hitung lebih besar sama dengan T kritikal, ini H0 ditolak atau H1 diterima. Kalau T hitung lebih kecil dari T kritikal, maka H0 diterima. Nah, kita lihat bahwa di sini langsung saja kita menggunakan p-value ya. Nah, p-value-nya adalah lebih 0,000.
Ini P value-nya lebih kecil dari 5%. Artinya kalau P value lebih kecil dari 5%, artinya kita menolak H0. Kalau menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatifnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar metode tatap muka daring dan metode tatap muka hybrid berbeda nyata. Itu kesimpulan hipotesisnya. Kalau ditanya lebih besar mana ya, kita lihat dari nilai minnya aja ya. Nilai minnya, nah kita lihat eh, min 11,333 ya. Artinya kalau kita patokannya metode tatap muka daring, artinya metode tatap muka daring ini adalah 11,33 poin lebih kecil dibandingkan dengan tatap muka hibrid ya. Berarti kalau kita lihat di sini yang tatap muka daring tanda negatif menunjukkan lebih kecil. Atau kita lihat dari min sini juga bisa ya. Nah, ini kan rata-rata dari tatap muka daring 61,67. Yang hibrid itu 73. Dan nilai rata-ratanya lebih tinggi yang hibrid. Berarti kalau hibrid itu ya lebih efektif ya. Misalkan dalam kasus ini, misalkan karena mungkin ya karena hibrid, kemudian teman-teman yang lama tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu belajar bareng di kampus atau di sekolah, jadi semangat belajarnya, ketemu teman penyemangat dan sebagainya. Seperti itu kira-kira ya. Baik, demikian video yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sobat Kanadata dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.